bagimu, bagaimana dengan syaratku? Apakah engkau bisa menyanggupinya? Sangkarah menjawab, Baiklah, aku terima syaratmu itu. Dihitung mulai besok aku akan mengumpulkan rumput untuk syarat pertamamu. Perjalanan jiwa Jila. sudah 29 hari Sangkarah mengumpulkan rumput ilalang dan menumpukkan ilalang tersebut di atas bukit. Tibalah saat matahari terbenam, tibalah Sangkarah mau menyelesaikan syarat kedua, yaitu membendung sungai yang cukup lebar dan cukup dalam. Sangkarah dengan kekuatannya mencabut pohon-pohon dan mematahkan ranting-ranting untuk dijadikan tiang pancang dari bendungan yang akan dibuatnya. Kemudian dia menancapkan satu persatu batang pohon yang sudah dibuang rantingnya, layaknya sebuah pancang besar. Malam sudah memasuki sepertiganya, dan dengan kekuatan Sangkarah hampir sudah menyelesaikan bendungannya. Sri Dewi yang melihat syarat yang ditentukannya hampir selesai, menjadi was-was. Kemudian dia pergi mendaki bukit tersebut sambil membawa puntung api. Sri Dewi sudah mempersiapkan dan memperhitungkan untuk menggagalkan misi dari Sangkarah. Kemudian dengan puntung api di tangannya, dia mulai membakar setiap sisi dari rumput yang sudah kering itu, dan dengan cepat api semakin membesar menciptakan nyala api yang terang. Kemudian Sri Dewi buru-buru turun, melihat pekerjaan Sangkarah. Setelah sampai di bendungan yang hampir selesai itu, Sri Dewi duduk melihat sambil berharap ayam berkokok. Benar saja, dari cahaya api yang terang itu terlihat seperti fajar. Terdengar ayam hutan berkokok bersautan. Sri Dewi berteriak kepada Sangkarah, Sangkarah, Anda sudah gagal memenuhi syarat terakhir Anda. Ayam sudah berkokok, tapi pekerjaan Anda belum selesai. Dengan itu perjanjian kita harus ditepati. Sangkarah menghentikan pekerjaannya dan pergi ke dalam goa. Keesokan harinya Sangkarah terbangun dan pergi keluar goa. Dia melihat Sri Dewi sedang membakar ikan. Sangkarah lalu mendekati Sri Dewi dengan wajah yang menunjukkan ketidakpuasan atas gagalnya syarat yang dibuatnya. Kemudian dia berkata kepada Sri Dewi, Sri, aku melihat apa yang terjadi sebulan ini. Itu semua adalah rencanamu untuk menolakku. Apakah engkau tidak menyukaiku? Sri Dewi mendekati Sangkarah dan berkata, Baiklah Sangkarah, aku akan memberitahukan kepadamu rahasia ini. Sebenarnya, engkau adalah anak kandungku. Sebelumnya, aku tidak memberitahukan kepadamu, karena aku takut kamu marah dan pergi dari ibumu ini. Sangkarah menjawab, Bagaimana engkau adalah ibuku? Apa buktinya? Sri Dewi menjawab, Sangkarah, di dunia ini tidak ada lagi manusia seperti kita selain aku dan dirimu. Jadi kau pasti adalah anakku. Dan lihatlah, bekas luka di kepalamu. Kau mungkin ingat itu dari pukulan ibumu ini. Sangkarah terdiam. Dia mulai mengingat apa yang dulu terjadi. Dan semua yang dikatakan Sri Dewi persis seperti peristiwa yang pernah dialaminya. Tetapi karena nafsu yang dirasakannya tidak bisa dia kuasai lagi olehnya, dia tidak mendengarkan penjelasan dari Sri Dewi lagi. Kemudian dia memegang tangan Sri Dewi, bermaksud ingin melakukan perbuatan yang dia pernah lakukan. Sri Dewi melawan dan berusaha menyadarkan Sangkarah. Tapi kekuatan Sangkarah sangatlah besar. Dan pagi itu terjadilah hubungan yang tidak sepatutnya terjadi. Sejak kejadian itu, perasaan Sri Dewi berkecamuk, tidak tahu harus bagaimana. Kita melihat bagaimana kehidupan Jila setelah dia memberikan usianya kepada anaknya 100 tahun. Jila menikahkan anaknya dengan kawin silang. Secara genetik apabila dinikahkan silang, maka tidak akan terbilang sedarah. Karena Jila membuat anak-anaknya bukan dari hasil hubungan badan. Jadi secara genetik, darah Jila tidaklah tercampur pada anak-anaknya. Dari pernikahan silang itu, anak-anak Jila semakin banyak, dan Jila mengajarkan anak-anaknya cara membuat bangunan, berkebun dan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan lainnya kepada anak-anaknya. Dari bimbingan Jila tersebutlah, keluarga Jila yang semakin lama benar-benar membentuk koloni yang cukup besar. Bangunan-bangunan yang setiap sudah berkeluarga harus membuat rumah yang baru.
Jilah juga mengajari tradisi-tradisi kepada mereka, seperti membuat pakaian, membuat alat musik, dan Jilah juga mengajarkan mereka menari dan bernyanyi. Jilah tahu pembuatan tradisi ini akan membentuk kebahagiaan di antara mereka. Di waktu-waktu santai mereka memainkan musik untuk menjadi hiburan mereka, biar mereka tidak merasakan bosan